Alhamdulillah kita sudah sampai di bab wudu. Kemarin kita bahas tentang wasiat-wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali terkait dengan makanan dan minuman yang didapat dari barang halal, haram maupun subhan. Dan itu ternyata efeknya luar biasa terhadap kehidupan kita. Setelah fondasi kita tahu bahwa makanan itu adalah asal awal kita hidup, awal kemudian kita bisa menikmati kehidupan ini yang sudah diketahui efek sampingnya. Nah, sekarang kita masuk ke bab wudu dan sholat. Faslun fil wudu'i was sholati. Faslun itu bab pasal fil wudu'i di dalam menerangkan tentang wudu, was sholati dan sholat. Ini macam-macamnya ini. Ini kalau bisa diikuti, tapi seharusnya bisa diikuti. Karena ini penting dalam menata jiwa kita. Bagaimana wasiatnya? Qaulan Nabi, qaulan Daud, Nabi siapa Nabi alaihi ialah atas Nabi as-salat pada keselamatan wassalamu dan kesejahteraan. Wasiatnya adalah ya Ali, wahai Ali, hei Ali. Karena panggilan Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, wahai Ali, biasa saja. Tapi kalau kita yang memanggil Ali, sahabat Rasul dan Rasul adalah Sayyidina Ali. Sama dengan kita panggil Presiden Jokowi. Jadi enggak dipanggil Jokowinya saja, Presiden Jokowi. Boleh. Karena itu bagian dari mengagungkan seseorang, dan kita juga menggunakan bahasa Sayyidina Ali. Sayyidina itu bagian dari proses pengagungan kepada sahabat-sahabat. Bagaimana daunnya Kanjeng Nabi? Istaksi hendaklah bersungguh-sungguh, hendaklah memperhatikan siapa kamu. Isbabul wudu'i, kepada menyempurnakan wudu. Jadi kalau kita sholat tanpa wudu sah menurut? Tidak sah. Maka hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah wudu. Bagaimana caranya wudu? Istaksi isbawul wudu'i, hendaklah sampai memperhatikan bersungguh-sungguh di dalam melakukan wudu. Jadi wudu bukan hanya sekedar cuci muka, niat saja, itu enggak. Tapi memang ketika kita niat itu sungguh-sungguh dan diperhatikan betul apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan. Makanya banyak orang, padahal kalau di luar-luar itu banyak orang yang hanya sekedar wudu, ya sudah cepat saja wudunya. Kalau cepat melakukan itu, maka mungkin kurang memperhatikan, kurang bersungguh-sungguh di dalam melakukan wudu. Tapi kalau kita terlalu lama juga, itu terkadang kita masuk dalam kondisi was-was. Nah, bagaimana kita tidak masuk kondisi was-was, tapi kita bisa sempurna dalam melakukan wudu? Kenapa kita harus memperhatikan wudu itu? Fa innahu satrul iman, karena
memperhatikan wudhu, menyempurnakan wudhu itu adalah satrul iman, separuh dari keimanan kita. Maka kalau wudhu kita itu baik, maka insya Allah akan baik. Karena wudhu itu adalah bagian dari mensucikan diri kita secara fisik, juga mensucikan secara batin. Makanya kalau orang sering wudhu itu enak, saya nggak ngomong tadi jalan, enak. Sering wudhu itu enak, ke wajah itu enak, ke tubuh itu enak, seger, karena kita selalu berwudhu. Sama dengan hadis Nabi yang mengatakan at-tuhur satrul iman. Suci itu bagian dari iman, dan wudhu adalah bagian dari suci itu. Faidah tawaddu'tan, faidah dan jika atau apabila tawaddu'tan Anda berwudhu, yang pertama adalah fala tusrif fil ma'i. Fala tusrif, maka jangan melakukan pemborosan, berlebih-lebihan, melebihi batas fil ma'i, dalam menggunakan air. Jadi air itu enggak sekali mancur, buka keran, air muncul terus, kita wudhu sambil omong-omongan, kita jeda, itu bagian dari muslim. Membasuh muka itu juga menggunakan air ala kadarnya. Yang penting kemudian syarat dan rukunnya itu terpenuhi. Jangan berlebih-lebihan. Makanya banyak orang kalau kita di luar itu menggunakan satu botol, dua botol, kemudian satu ibu menggunakan itu. Kenapa menggunakan itu mereka? Karena itu agar tidak melakukan pemborosan terhadap air. Tapi kalau di sini pakai cipu gimana? Itu problem sendiri. Kalau kita pakai pet itu juga kita harus tahu bagaimana mengatur, bagaimana kemudian kita menggunakan air dalam wudhu. Faidah farauta, dan apabila Anda sudah selesai tuhrin, dari berwudhu itu, dari bersesuci. Hanya di sini wudhu itu pasti kaitannya dengan tuhrin, dengan bersesuci. Karena orang yang wudhu pasti kemudian dia memperhatikan kesucian fisik dan juga memperhatikan kesucian batin. Setelah itu gimana? Faqra, ini dalam kitab ini. Faqra, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa? Surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sebagian ulama mengartikan inna anzalnahu fi lailatul qadar ini adalah bagian dari surat Al-Qadar dan kita membaca sampai selesai. Ada yang mengatakan tidak perlu membaca sampai selesai, cukup inna anzalnahu fi lailatul qadar, karena redaksi teks yang ada di dalam hadis ini hanya selesai di sana. Nah, itu kita mau menggunakan seperti apa, monggo. Tapi kalau sampai membaca semuanya itu lama, karena tulisannya begini. Faqra inna anzalnahu fi lailatul qadar, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadar min ba'di wasli qadamaini, setelah membasuh dua telapak kaki. Berapa kali? Asra marratin, 10 kali. Nah, ini
Kalau Nabi kemudian menyuruh kepada Sayyidina Ali itu wudhu, setelah wudhu membasuh dua telapak kaki, baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gampang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr 10 kali. Tapi kalau dibaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka, semuanya satu surah ini lama enggak? Lama. Tapi bisa nggak dilakukan? Bisa. Nah ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kalau orang membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr setelah dia wudu, apa yang dikatakan dalam hadis ini? Yufarrijullah hammaka. Yufarrijullah, maka Allah akan menghilangkan hammaka, kepada kesusahan dan kesedihan hidup. Setelah wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sudah dilakukan? Itu dibaca. Kenapa kemudian yang dipilih di dalam hadis ini adalah surat Al-Qadr atau bagian dari surat Al-Qadr? Karena dalam beberapa hadis itu kemudian Nabi menyebutkan orang yang membaca atau barang siapa yang membaca surat Al-Qadr pahalanya sama dengan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu keren. Untung kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai selesai atau tidak, maka pahalanya sama dengan kita berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Itu salah satu ganjaran. Yang kedua, hadis lain kemudian mengatakan barang siapa yang membaca surah Al-Qadr setelah wudu, maka Allah akan memberikan pahala untuknya seperti ibadah selama 50 tahun. Wah, kalau kita wudu 5 kali minimal 5 kali, berarti zuhur kita dapat pahala 50 tahun. Asar dapat 50 tahun. Sudah berapa tahun umur kita? Tapi apapun yang kemudian dikatakan oleh hadis, itu adalah imbalan yang diberikan oleh Allah kepada kita ketika kita membaca surat Al-Qadr setelah wudu. Bukan mengharap, tapi itu adalah bagian dari imbalan yang diberikan Allah kepada kita. Kalau Allah membaca surat Al-Qadr setelah wudu itu sekali dapat 50 tahun pahalanya. Kalau baca 2 kali berapa tahun? Nah, itu matematika kita. Matematika kita kalau satu tambah satu pasti 2. Kalau satu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr itu 50, maka pasti kalau baca 2 100. Baca 3 150. Enggak. Logika yang dimainkan oleh Allah, kemudian kalau orang yang membaca 2 kali surat Al-Qadr itu, maka pahalanya seperti pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, seperti apa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, orang yang luar biasa, Khalilullah, kekasih Allah, orang yang memiliki kedekatan dengan Allah. Sedangkan Nabi Musa adalah Kalimullah, orang yang mampu untuk berbicara dengan Allah. Artinya apa? Orang yang selalu membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr surat Al-Qadr setelah wudu, maka dia akan mampu untuk menembus hijab-hijab antara diri kita dengan Allah. Ya, tapi kemudian dengan harus membersihkan diri. Kalau 2 kali dikasih pahala seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Musa, kalau 3 kali apa? Maka Allah kemudian di dalam hadis itu disebutkan ganjarannya akan dibuka
semua pintu surga. Jadi surga itu nggak satu pintu, Pak. Banyak pintu. Dan semua pintu surga itu akan dibuka kepada orang yang selalu membaca Al-Qadar setelah itu 3 kali. Dan kalau kemudian setelah dibuka bagaimana? Maka dia mampu untuk memilih dari mana saja dia akan masuk surga tanpa hisab. Nah, ini disebutkan dalam hadis yang lain, tanpa hisab dan tanpa adab. Jangan nanti kalau kemudian tahu ini melakukan maksiat ya jangan juga. Nanti sudahlah baca inna sallallahu alaihi wasallam 3 kali kemudian melakukan maksiat sana sini, ya enggak begitu. Justru kalau kemudian kita tahu bahwa inna sallallahu alaihi wasallam itu dibaca 3 kali untuk mampu menyeberangi atau mampu membuka hijab-hijab diri kita kepada Allah, maka seharusnya kita lebih dekat dengan Allah. Kalau ingin dekat dengan istri kita, maka kita harus selalu komunikasi, harus selalu menuruti keinginan istri kita. Kalau kita nggak pernah menuruti, mukul iya, masa bisa dekat? Ya enggak. Sama dengan itu. Kalau kita ingin ke masjid, kalau dari arah timur, nggak bisa ke timur. Kalau ke masjid begini maksudnya, nggak bisa ke timur, harus ke barat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, kita ingin mampu membuka hijab-hijab antara diri kita dengan Allah, maka kita harus mendekat kepada Allah. Apa itu? Kita mau nabi ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu yang harus kita lakukan. Selain dalam hadis itu, kemudian dalam kitab Mafatihul Jinan, Imam Muhammad Al-Baqir itu mengatakan begini, selain keistimewaan surat Al-Qadar itu, tidak ada seorang pun hamba yang membaca surat Al-Qadar 7 kali. 7 kali. Kapan? Sesudah sholat subuh. Jadi kalau sampai habis subuh, habis zikir, duduk sebentar baca surah Al-Qadar 7 kali. Ini menurut Imam Muhammad Al-Baqir. Orang yang membaca seperti itu, kecuali para malaikat bersolawat kepadanya dengan 70 solawat dan memberikan kepadanya 70 rahmat. Jadi kalau jenengan itu habis subuh baca 7 kali surah Al-Qadar itu, malaikat akan mendoakan, memberikan keselamatan, memberikan rahmatnya kepada jenengan itu 70 kali. Kapan? Hari itu juga, saat itu juga, sampai kemudian subuh kembali. Jadi kalau kita sudah dilindungi oleh malaikat-malaikat Allah, insya Allah apa yang kita lakukan akan menjadi berkah. Insya Allah kemudian apa yang kita kerjakan di alam dunia akan mengarahkan kita kepada Allah. Itu dalam kitab Mafatihul Jinan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah, sudah ingat ya, kalau wudu, setelah wudu baca inna anzalnahu fi lailatul qadr atau surah Al-Qadar. Yang kedua adalah ya Ali wahai Ali, idza faragta minat taharati, jika Anda sudah selesai minat taharati, dari bersesuci, dari wudu itu, fahud, maka ambillah ma'an kepada air, tentu sedikit, wansah, maka usap, biyadaika dengan kedua tangan,
rokobataka kepada leher ini, lehermu. Jadi kalau sudah selesai itu selain membaca inna anzalallahu fi lailatul qadr, setelah itu sama ambil air sedikit, kemudian usapkan ke lehermu, sampai semuanya. Wakul, sambil berkata, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hafal. Semuanya itu dibuat zikir semua orang. Semua orang itu bisa tahu kepada zikirnya. Inna anzalallahu fi lailatul qadr, tahu. Kepada subhanakallahumma wa bihamdika, tahu. Cuman bagaimana dan tata caranya kita mengamalkan itu yang jarang tahu. Wa qul subhanaka, maha suci Allah, Allahumma ya Allah, bihamdika, dengan segala puji asyhadu, bersaksi alla ilaha, bahwa tidak ada Tuhan illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa anta, kecuali jenengan. Wahdaka, yang maha esa, la syarika laka, la syarika, tidak ada sekutu laka bagimu. Astaghfiruka, saya memohon ampunkah kepadamu, wa atubu ilaika, dan bertaubat ilaika, kepadamu. Jadi kalau orang setelah wudu baca inna anzalallahu fi lailatul qadr, setelah itu kemudian ambil air, basuh apa namanya, leher, kemudian baca subhanakallahumma wa bihamdika. Hafal? Gak hafal? Ayo kita ulangi. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu dibaca sekali saja, gak usah 2 kali, gak usah 3 kali. Summa undur ilal ardi. Jadi wakul subhanaka itu kalau setelah masuk leher itu bacanya begini. Setelah itu kemudian wakul sumandur ilal ardi, kemudian melihat ke bumi. Jadi mari ngene apa ya? Nunduk lihat ke bumi. Wakul, dan katakan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Itu banyak loh. Wakul, dan katakanlah asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka, setelah melihat ke bumi. Nah kalau setelah melihat ke bumi membaca itu, maka itu akan menjadikan diri kita bersih, bukan hanya sekedar fisik, tapi juga batin kita. Saat sumandur, semua kemudian undur lihatlah kamu sekalian ilal ardi, kepada bumi. Wakul, dan katakanlah asyhadu anna Muhammadan abduka, asyhadu, saya bersaksi anna sesungguhnya Muhammad dan Nabi Muhammad abduka adalah hambamu, wa rasuluka, dan rasulmu. Fa inna man qala, maka sesungguhnya man, barang siapa, qala, yang berkata, siapa man, yang ini, yang membaca inna anzalallahu fi lailatul qadr, yang membaca subhanakallahumma wa bihamdika, dan yang membaca asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Orang yang membaca itu bagaimana dalam hadis ini? Fa inna man qala, maka sungguhnya man, barang siapa qala, yang mengatakan hada
urutannya tadi, ghafarallahu, ghafara mengampuni Allah, siapa Allah, lahu kepada man itu kulla sabiratin wa kabiratin, semua dosa-dosa kecil. Selain kita nawaitul wudu'a, gimana niatnya wudu? Ya, jangan nawaitul terus lah ya. Nawaitul wudu'a. Niat wudu itu rafil hadasil asghar. Dosa-dosa kecil kita itu akan hilang. Tapi ketika orang membaca seperti ini, bukan hanya dosa kecil yang akan hilang dari tubuh kita, tapi juga wa kabiratin, dosa-dosa besar yang kita lakukan itu juga akan hilang. Akan diampuni oleh Allah. Kalau hilang tok ya enggak, tapi diampuni oleh Allah itu pasti. Nah ini kalau kita kemudian mengamalkan kan luar biasa. Setiap hari kemudian kita berada dalam kondisi yang bersih. Bukan hanya sekedar bersih secara fisik, tapi juga harus bersih secara batin. Apa yang kemudian kita ambil dari Allah itu maha suci, Pak. Allah itu maha suci. Kalau Allah itu maha suci, maka Allah pasti bisa berteman, bisa berdekatan dengan orang-orang yang suci. Kalau air ini botolnya putih, botolnya bening. Tapi kalau air ini dicampur debu, maka ini sudah tidak bisa diminum. Wadahnya putih, airnya berdebu, tidak akan pernah bisa diminum. Sekalipun isi kotor, orang yang akan mengambilnya pasti tidak akan pernah. Sama dengan wadah kita. Tubuh kita ini kalau kemudian kita selalu bersihkan, bukan hanya sekedar wadahnya saja, tapi juga batinnya, maka itulah yang kemudian mengantarkan diri kita dekat dengan Allah. Jadi bukan hanya sekedar fisik, bukan hanya sekedar lahiriah saja yang harus kita sucikan, tapi juga aspek batiniah itu juga harus kita sucikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya teruskan, ini ada sambungannya. Ya Ali, wahai Ali, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, yastaghfiruna, memohon ampun siapa malaikat lil insani, kepada untuk manusia itu. Mada ma'ala taharatin walam yahdas, selama orang itu berada dalam kondisi suci dan tidak atas kecil atas besar. Selama manusia itu wudhu, ini kalau dalam kitab-kitab disebut dengan dawamul wudhu. Siapa yang selalu berada dalam kondisi suci di sini? Wudhu terus tanpa batal. Ada? Banyak. Itu lakukan. Tapi kalau menikah itu problemnya adalah kalau nyentuh istri itu batal. Itu problemnya. Jadi deketan mau ke dapur nyentuh istri, mau ke depan nyentuh istri. Berapa kali kita akan wudhu. Tapi orang yang istiqomah menjaga wudhunya pasti akan dimintai para malaikat akan memohon kepada Allah agar mengampuni orang-orang. Kenapa? Doa mulut itu penting. Banyak hadis yang berbicara tentang doa mulut, menjaga kesucian ini. Selain Nabi Daud atau Rusatul Iman itu tadi, bahwa kesucian itu adalah bagian dari keimanan kita, sebagian dari iman kita, maka itu harus kita menjaga kesucian. Yang kedua kemudian Nabi Daud mantawat doa fahsanal wudu kharajat toyahu min jasadi tahruju min tahti atfari.
Jadi orang yang selalu dawamul wudu, menjaga kesucian diri, itu seluruh dosa-dosa ini kalau dalam hati, seluruh dosa-dosa yang ada dalam tubuh, baik lahir atau batin, shaghiratin atau kabiratin, itu akan keluar dari bawah kuku-kuku ini. Jadi di bawah kuku itu dia akan memancar keluar sendiri dosa-dosa yang kita miliki, sehingga kemudian apa yang kita gunakan itu adalah suci. Yang ketiga kemudian Nabi Dawud. Ini sudah mau jam berapa ya? Inna ummati, sesungguhnya umatku yudhauna dipanggil yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nah ini banyak. Kalau selama ini kita kenal dengan asar sholat, asar sujud, sehingga kemudian banyak orang yang batuknya dihitamkan. Ngapunten kalau ada yang hitam. Banyak yang kemudian dihitamkan. Agar apa? Agar ada asar sujud. Padahal logika kita tidak mengatakan, logika Allah tidak seperti itu. Logika kita itu betul ketika kita makan pisang dibuka ada kulitnya, ada bekas. Tapi logika Allah tidak seperti itu. Yang disebut dengan asar sujud, asar wudu. Kalau kita asar wudu, maksud kita semuanya dihitamkan? Enggak mungkin. Masa semua muka kita hitamkan, tangan kita hitamkan, kemudian telinga kita hitamkan, kaki-kaki kita hitamkan. Lewang hitam kabeh ya ora pancen rabi. Sopo sing gelem. Maka logika Allah mengatakan asar wudu itu bukan itu. Tapi orang yang selalu berwudu itu memiliki pancaran cahaya, sinarnya yang dimiliki oleh orang itu. Siapa yang tahu? Orang yang selalu melakukan wudu yang sama. Jadi kalau sampai melihat orang, asar wudunya orang, kalau frekuensinya sama, selalu melakukan wudu juga, insya Allah tahu. Tapi kalau kemudian kita tidak pernah wudu, lihat orang gak pernah wudu atau gak ada cahayanya, itu bukan problem di orang yang kita lihat, itu problem di kita yang tidak pernah wudu. Sama dengan kita melihat orang itu selalu jelek, bukan problem di orang yang kita lihat, tapi kita yang memiliki problem. Kenapa kita selalu berpikir tentang kejelekan orang? Sama dengan itu. Makanya kalau kita melihat semua orang di depan kita itu yang dulu Nabi Ainul Rahmah, melihat dengan kasih sayang, melihat kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang, maka bukan kita menghakimi orang itu baik, tapi berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi baik. Maka itu kemudian dikenal dengan positive thinking, negative thinking. Wong sing apik mikirnya pasti akan efeknya kepada kebaikan diri kita. Orang yang jelek mikirnya pada orang lain pasti efeknya pada kejelekan diri. Itu sama sekali. Jadi logika-logika yang kemudian dimainkan oleh Allah bukan logika manusia. Bukan logika manusia. Kalau logika manusia satu gini dan lain sebagainya, harus ada asarnya. Akhirnya kemudian kalau guyonan sama orang saya bilang, maksud asar sujud itu harus dikenal. Kamu. Asar sujud harus ada hitam itu. Enggak. Karena dalam beberapa hadis itu kemudian disebutkan asar sujud itu adalah orang yang mampu untuk mengenal asar sujud itu adalah orang yang selalu bersujud. Sama sih kan banyak di kiai. Kalau sama lihat sholatnya kiai di pengimaman begini, di pesantren itu kadang ada ininya, kasur. Kadang ada kasur tipis. Kalau sampai pakai kasur, mau pakai asar sujud seperti apa kalau kemudian sebelumnya itu adalah hitam? Gak mungkin. Justru kemudian orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang seperti itu berusaha untuk menutupi agar kemudian tidak pernah diketahui oleh orang lain.
Orang ini wong sing alim bener kekasih Allah itu kemudian memproklamirkan diri kemana-mana. Saya adalah kekasih Allah, saya adalah kekasih Allah. Enggak ada ceritanya, enggak ada sejarahnya juga. Tapi kalau kemudian cerita orang-orang para kekasih Allah itu berusaha untuk menyembunyikan dirinya dari khalayak ramai agar tidak diketahui oleh orang, itu banyak, sangat banyak. Nah ini yang kemudian banyak terjadi pada hari ini. Jadi logika yang dimainkan dalam hadis adalah lebih banyak dengan menggunakan logika-logika manusia, bukan logika-logika kenabian atau ketuhanan. Nah itu yang harus kita pelajari. Kenapa kemudian ketika kita belajar apapun itu harus ada yang mampu untuk menerangkan logika-logika kenabian dan juga logika-logika ketuhanan yang dimainkan dalam hadis maupun ada yang ada dalam Al-Quran. Ini yang harus lanjutkan. Ini kitanya masih ada 2 lembar ya. Babul wudu tok sama sholat. Ya Ali, wahai Ali. Kalau tadi wudu, sekarang mandi. Man barang siapa kita salah atus mandi. Yaumal Jum'ati, di hari Jumat. Wafar mengampuni Allah SWT lahu kepada man itu ma bainal Jum'ati ilal Jum'ah, waktu di antara Jumat ini kepada Jumat yang akan datang itu akan diampuni. Syarat dosanya akan diampuni. Syaratnya apa? Waktu. Banyak orang-orang yang nggak mandi. Nah, sudah kalau dari pekerjaan di jalan-jalan ya, masa mandi? Pakai sepeda turun, setelah turun wudhu sudah. Ternyata dalam hadis ini bukan hanya sekedar wudhu. Kalau hari Jumat mandio. Karena mandi itu adalah salah satu syarat di dalam hadis ini. Salah satu syarat Allah akan mengampuni dosa-dosanya bainal Jumat. Jumat hari ini tadi kemarin 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kita mandi sebelum Jumatan, maka Allah akan mengampuni dari hari Jumat itu sampai hari Jumat yang akan datang. Ini banyak. Kalau orang kemudian selalu mandi di hari Jumat, apa yang kemudian diberikan oleh Allah selain pengampunan? Wa ja'ala dzalika sawaban. Mandi aja untuk oleh ganjaran. Ini akeman ganjaran. Wa ja'ala dan menjadikan dzalika kepada mandi itu sawaban sebagai pahala. Fi qabrihi, di dalam kuburnya suatu saat. Wasakula dan memberatkan ala mizanihi atas timbangan baiknya di masa nanti. Mandi saja itu oleh ganjaran, tapi hari Jumat, bukan mandi malam. Mandi malam oleh ganjaran sih, karena doa. Jumat, kalau mandi Jumat, Allah akan mengampuni. Yang kedua jadi pahala, fikobri, sawaban fikobri, wasakla ala mizani. 3. Padahal cuma mandi. Mandi berapa menit sih? Berapa menit? Oh, ada yang 1 jam. Gak banyak, gak lama gitu. Padahal mandi itu. Nah itu, kenapa kemudian mandi itu menjadi sesuatu yang penting ketika kita hari Jumat? Nabi itu enggak, yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas itu. Inna hadza yaumul id ja'alallahu lil muslimin faman ja'a ilal Jum'at fal tasil. Kalau hari Idul Fitri itu adalah hari di mana Allah memberikan kepada orang Muslim, tapi ketika orang sholat, jalan sholat, datang untuk sholat,
pada hari Jumat, fal yang tasil atau so. Apa? Kenapa harus mandi? Wa in kana tibun. Karena sesungguhnya mandi itu adalah obat. Obat dari segala penyakit. Kalau mandi biasa mungkin obatnya adalah segar. Tapi ketika mandi di hari Jumat, itu bukan hanya sekedar segar, tapi juga menjadi obat dari segala penyakit yang kita miliki. Nah tentu kemudian, kalau orang yang selalu mandi Jumat, nggak ada orang yang sakit, Pak, nggak pernah ke dokter, ya nggak begitu. Karena itu logika yang dimainkan bukan logika manusia, tapi logika Allah. Yang kedua kemudian ada yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nihayatul Zen itu. Beliau dahulu begini. Wasan limuradihi ay liman arada huduril Jum'ah, disunnahkan untuk mandi bagi orang yang ingin hadir di Jumat. Fa illam tajib alaihi, sekalipun mandi itu bukan sesuatu yang wajib. Jadi barang sunnah pun juga harus kita lakukan. Harus memperhatikan barang-barang sunnah. Ayo kita lakukan barang-barang yang sunnah, bukan hanya sekedar melakukan yang wajib saja. Waktu kapan? Kapan sih mandi itu? Mandi Jumat itu? Apakah setelah fajar, habis subuh gini? Hari Jumatan. Waktunya di Jumat, hari Jumat. Jadi mulai subuh itu, bahwa waktu min tulu'il fajri shadiq ila su'ubil khatib alal mimbar, dari fajar menyingsing sampai kemudian khatib naik mimbar. Boleh. Tapi yang lebih afdal apa? Wa taqribuhu min dhahabihi ilal Jum'ah. Jadi kalau dekat waktunya dengan hari Jumat, kalau sudah mau Jumatan, kita mandi itu afdal. Kenapa itu menjadi afdal? Jadi kalau jam 12 Jumatan, perkiraan jam 11:30 atau jam 11 lah, itu afdal nih. Kode ini terkonek dari kantor. Saworo ini. itu lebih afdal. Kenapa? Lebih afdal. Karena itu lebih dekat dengan maksud dan tujuan kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mau diselesaikan atau lanjut? Atau ada pertanyaan, monggo sebelum saya lanjutkan, atau besok kita baca lagi? Sudah? Oke, kalau kita cukupkan, mari kita tutup pengajian ini. Semoga dengan wasilah kita membaca wasiatul Mustafa, kita mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan mendapatkan kekaromahan yang dimiliki oleh Sayyidina Ali, dan kita betul-betul diakui sebagai umatnya, dan kita betul-betul berkumpul dengan para ulama, para sholihin, dan para habaib dan dunia Nabi di akhirat. Kita tutup dengan Al-Fatihah. Semoga semua perbuatan-perbuatan kita bisa meniru apa yang didawahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadina wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh
وتعالى